Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Revana Nurmanto dari kelas Akuntansi Manajemen CF. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Tactical Decision Making, yaitu salah satunya adalah produk mix atau bauran produk. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bauran produk. Bauran produk adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan dari bahan baku yang sama dan menghasilkan beberapa macam produk. Oke, selanjutnya adalah keputusan bauran produk. Nah, seorang manajer itu harus memilih alternatif yang terbaik dalam memaksimalkan laba perusahaan. Kenapa harus dimaksimalkan? Karena biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan itu tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas, sehingga total biaya akan sama pada semua produk, yang mengakibatkan biaya tidak menjadi relevan saat pengambilan keputusan. Kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Sealing Company memproduksi 3 jenis unit penyimpanan floppy disk. Masing-masing dari ketiga jenis tersebut memerlukan penggunaan mesin khusus yang memiliki total kapasitas operasi 15.000 jam per tahun. Nah, informasi mengenai ketiga jenis unit penyimpanan tersebut adalah sebagai berikut. Pada selling price atau harga penjualan pada yang basic adalah $9, pada standar $30, pada deluxe $35. Variable cost pada basic adalah $6, pada standar $20, dan pada deluxe $10. Dan jam mesin yang diperlukan pada basic adalah 0,1, pada standar 0,5, dan pada deluxe adalah 0,75. Nah, untuk soal nomor 1, berapa banyak jenis unit yang harus diproduksi dan dijual untuk memaksimalkan margin kontribusi perusahaan, dan berapa margin kontribusi yang kita pilih. Dan untuk soal nomor 2, misalkan Sealing Company yakin bahwa mereka dapat tidak menjual lebih dari 12.000 model deluxe, namun hingga 50.000 masing-masing model dasar dan standar dengan perkiraan harga jual. Bauran produk apa yang akan direkomendasikan dan berapa total margin kontribusinya? Oke, kita langsung aja jawab soal yang nomor 1. Pertama-tama kan kita udah ngetahui berapa harga jual dan variable cost-nya. Untuk hitung kontribusi marginnya ya tinggal dikurangin harga jual sama variable cost. Jadi pada basic 9 kurang 6 yaitu 3, pada standar 30 kurang 20 yaitu 10, pada deluxe 35 kurang 10 yaitu 25. Selanjutnya kan kita udah tahu berapa jam mesinnya. Jam mesin pada basic 0,1, pada standar 0,5, dan pada deluxe 0,75. Untuk mencari contribution margin per jamnya, itu tinggal dibagi contribution margin dibagi jam mesin. 3 dibagi 0,1 yaitu 30, 10 dibagi 0,5 yaitu 20, 25 dibagi 0,75 yaitu 33,333. Di sini sebenarnya udah bisa kita lihat ya yang mana bisa berpotensi untuk meningkatkan laba perusahaan, yaitu yang deluxe karena contribution margin per jamnya paling tinggi di antara yang lain. Selanjutnya ini adalah rumus untuk mempermudahkan kita untuk menghitung contribution margin dan units. Untuk menghitung contribution margin seperti biasa tinggal sales dikurang variable cost. Untuk menghitung contribution margin per jam tinggal contribution margin dibagi jam mesin. Untuk menghitung units yaitu total capacity yang ada di awal soal dibagi jam mesin. Selanjutnya nih kita akan menghitung berapa sih unit yang harus diproduksi untuk masing-masing produk. Walaupun kita sudah mengetahui deluxe ini yang paling berpotensi untuk meningkatkan laba perusahaan, tapi kita akan membuktikan nih apakah deluxe benar-benar berpotensi. Nah, cara menghitung unit to be produce-nya adalah total kapasitas yang ada di soal dibagi jam mesin. Pada basic, total kapasitasnya tetap 15.000 dibagi jam mesinnya 0,1, hasilnya kita dapat basic 150.000 unit. Pada standar, untuk total kapasitasnya tetap 15.000 dan jam mesinnya 0,5, hasilnya 30.000 unit. Untuk deluxe, total kapasitasnya 15.000 dengan jam mesin 0,75 dengan hasilnya 20.000 unit. Selanjutnya kita menghitung total contribution margin, yaitu units diproduksi dikali CM per units. Pada basic 150.000 dikali 3, 450.000, pada standar 30.000 dikali 10, 300.000, pada deluxe 20.000 dikali 25 yaitu 500.000. Karena deluxe memiliki total kontribusi margin yang paling tinggi, maka kita memilih deluxe sebagai unit yang diproduksi dan dijual. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jadi misalnya kalau model deluxe itu tidak bisa dijual lebih dari 12.000, namun basic dan standar masing-masing bisa dijual lebih dari 50.000 sesuai dengan perkiraan harga, produk apa yang bisa direkomendasikan dan berapa contribution marginnya. Kita harus tahu gimana cara ngitung total jam mesin, yaitu total unit produksi dikali jam mesin, dan gimana cara ngitung total contribution margin, yaitu unit produksi dikali contribution margin per unit. Pertama-tama kita ngitung deluxe dulu. Yang deluxe kita ngitung total jam mesinnya itu total unit produksinya 12.000 dikali jam mesinnya 0,75
hasilnya 9.000 total jam mesin. Yang B, total contribution marginnya unit produksi dikali contribution margin per unit, yaitu 300.000. Dan karena kita udah pakai 9.000 jam mesin di deluxe, jadi kita harus ngurangin 15.000 jam mesin yang di awal, dikurangi dengan 9.000, sisanya kita cuma bisa pakai 6.000 jam mesin. Selanjutnya kita ngitung yang basic. Yang basic itu ada total jam mesinnya itu 50.000 dikali 0,1, yaitu 5.000 jam mesin, dan total contribution marginnya 50.000 dikali 3, yaitu 150.000. Nah, berarti kita masih punya 1.000 lagi jam mesin yang tersisa, yaitu dikurangi 15.000 dikurangi 9.000 dikurangi 5.000, hasilnya 1.000, dan 1.000 itu akan kita pakai untuk mencari units pada standar. Cara nyari units pada standarnya itu total jam mesinnya dibagi jam mesin, yaitu 1.000 dibagi 0,5, hasilnya units pada standar adalah 2.000. Nah, untuk total CM pada standar itu unit produksi dikali CM per unit, 2.000 dikali 10, yaitu 20.000. Selanjutnya kita nyari total contribution margin untuk keseluruhan, yaitu deluxe tambah basic tambah standar, 300.000 tambah 150.000 tambah 20.000, yaitu 470.000. Nah, ini adalah produk mix dan total contribution margin nomor 2 tadi dalam bentuk tabel agar mempermudah untuk melihatnya. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.